kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran juga bahwasanya wasiat ini diwasiatkan kepada orang yang terdahulu dan orang yang akhir, orang yang akan datang. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mewasiatkan terhadap orang yang diberikan kitab terhadap mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum anittaqullah, dan terhadap kalian juga wahai umat Nabi Muhammad untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak tentang perintah Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu menginginkan kebahagiaan yang hakiki, kemenangan, semua kebaikan itu ada di dalam takwa. Dan sungguh takwa tersebut juga telah diwasiatkan Allah terhadap orang-orang yang terdahulu, orang yang telah diberikan kepada mereka itu kitab Allah Subhanahu wa taala, tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada para nabi, para rasul yang diutus kepada mereka. Jadi setiap manusia terdahulu pasti Allah itu mengutus seorang rasul untuk memberikan petunjuk kepada mereka tentang jalan yang lurus, agar supaya manusia nanti di yaumul qiyamah tidak akan bisa protes kepada Allah. Bagaimana mereka itu bisa tersesat dari jalan kebenaran, jalan yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mencapai daripada kebahagiaan hakiki di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar supaya manusia tidak bisa beralasan, saya tidak bisa takwa kepada Allah. Kenapa kamu tidak bisa takwa? Tidak ada yang mengajariku tentang takwa. Agar supaya alasan itu tidak ada, maka Allah menurunkan kepada mereka itu para nabi, para rasul, agar supaya di hadapan Allah mereka tidak bisa mengelak daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang manusia itu tidak akan bisa mengelak nantinya, apapun keadaannya di atas dunia, apapun yang ia lakukan, apapun usaha yang ia lakukan, atau kedudukannya, semua Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh melalui para nabi, para rasulnya. Kalau seseorang itu karena banyaknya harta sehingga dia tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, ada hambanya Allah yang diberikan harta yang banyak, takwa kepada Allah. Siapa itu? Nabi Allah Sulaiman. Ada kekayaannya yang melampaui atau melebihi daripada kekayaan Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar diberikan kekayaan yang mana kekayaan tersebut tidak pernah diberikan kepada orang sebelumnya dan tidak akan diberikan kepada orang setelahnya. Berarti tidak satupun manusia yang bisa melampaui kekayaannya Nabi Allah Sulaiman. Qarun pun jauh kayanya dengan
Nabi Allah Sulaiman. Kecil itu Qarun, sedikit kekayaannya dibandingkan kekayaan Nabi Allah Sulaiman. Diberikan kerajaan yang megah, bahkan seluruh makhluk ditundukkan Nabi Allah Sulaiman. Jin tunduk semuanya, patuh kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi kekayaan Nabi Sulaiman tidak terhingga. Tapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ada kekayaannya, jangankan setara, seperempatnya saja tidak ada dibandingkan kekayaan Nabi Allah Sulaiman. Lalu mereka tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak ada alasan. Banyak orang-orang yang diberikan kekayaan juga yang lainnya, walaupun tidak setara dengan Nabi Allah Sulaiman, tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatnya Nabi Muhammad banyak yang kaya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq termasuk daripada konglomeratnya para sahabat, takwa kepada Allah. Jadi tidak bisa beralasan. Kalau seseorang itu diberikan jabatan yang tinggi sebagai pemimpin negara, lalu dia beralasan tidak bisa bertakwa kepada Allah karena dia seorang pemimpin. Tuh Nabi Allah Daud seorang pemimpin, seorang raja. Bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang menteri, tuh Nabi Yusuf itu bawahannya raja. Di riwayat yang lain mengatakan bahwa beliau itu bukan seorang raja, akan tapi perdana menteri raja. Nabi Yusuf bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus orang yang sangat tampan. Nah, kalau orang sekarang karena kecantikannya, karena ketampanannya tidak bisa takwa kepada Allah, tuh Nabi Yusuf ada. Dia tak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada tampannya, setampan-tampan mana sekarang artis itu atau orang-orang yang paling tampan saat ini, tidak ada yang mengalahi ketampanannya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi dia takwa. Apalagi beralasan miskin. Nabi kita Nabi Muhammad miskin, Nabi Isa miskin, Nabi Ayub sakit-sakitan, tetap takwa. Kalau beralasan ulun sakit, apa Allah ulun garing terus, kada bisa takwa kada bisa menuruti perintah Engkau hai Allah. Disuruhnya sholat ndak sholat, suruhnya puasa ndak puasa, suruhnya berzakat kada berzakat, naik haji apalagi koler. Misalnya kalau ditimpa penyakit terus menerus tuh Nabi Ayub. Jadi memang Allah jadikan para nabi, para rasul itu sebagai dalil juga nanti di yaumul qiyamah. Dan terhadap itu semua juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadi saksi juga atas semuanya. Jadi kada bisa kita mengelak di hadapan Allah nanti. Sibukkah? Kada ada yang lebih sibuk melebihi daripada tugasnya seorang nabi, seorang rasul. Itu lebih sibuk lagi. Tapi mereka tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita mengikuti jalan-jalan para nabi, para rasul itu dengan semampu kita. Baik. Kemudian dilanjutkan oleh Abdullah Al-Haddad,
Fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wattaqwa sabilun mausilun ilaih wa wasilatun muballaghatun lahu wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wattaqwa hirzun harizun wa hisnun hasinun lissalamati minhu wan najati min darurihi wa kam allaqallahu al-azim fi kitabil aziz ala taqwa min khairatin azimatin wa sa'adatin jasimah. Maka fama min khairin, dan tidaklah satu kebaikan itu yang langsung atau tertunda, yang tampak ataupun yang tersembunyi, kecuali takwalah jalan untuk sampai kepada hal tersebut. Jadi setiap kebaikan apapun, baik yang tampak atau tersembunyi, ya, yang segera ataupun tertunda, itu pasti dengan takwa jalannya. Kemudian, dan tidaklah satu keburukan yang langsung atau tertunda, yang tampak ataupun yang samar, kecuali takwalah benteng dan penjaga untuk keselamatan daripada hal tersebut, keselamatan dari keburukan. Jadi kebaikan yang kita inginkan, kesuksesan yang kita inginkan, baik dunia lebih-lebih di akhirat, maka jalan satu-satunya adalah takwa kepada Allah. Atau kita hendak terhindar dari keburukan, dari kejelekan, dari apapun daripada perbuatan yang buruk, itu juga jalan satu-satunya itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu terbukti daripada bagaimana sejarahnya orang-orang soleh, ya, orang-orang yang soleh hendak tertimpa musibah saja, karena mereka bertakwa, itu kecil, akhirnya sedikit, ya, tidak membekas musibah secara dohir. Kalau perumpamaan yang lain saja, sedekah saja itu bisa meringankan bala. Ya, cerita seseorang yang selalu bersedekah, setiap harinya bersedekah. Satu saat kebiasaannya dia itu di pagi hari pasti dia bersedekah. Satu hari sedekah itu tidak langsung dia berikan, akan tapi dititipkan kepada orang yang dia percayai, karena dia terburu-buru. Maka setelah itu subhanallah, ternyata dia tertimpa musibah. Ya, musibah. Namun musibahnya itu tidak besar. Setelah dia terkena itu kembali ditanya, ya memang orang yang memberikan itu sedekah agak telat, sehingga sempat orang tersebut tertimpa musibah, namun musibahnya kecil. Seandainya dia itu musibahnya ketabrak misalnya, nah memang tabrakan juga, cuman tabrakannya tidak sampai membuat dia itu patah tulang segala macam. Cuman
lecet aja. Tetap aja tertabrak, cuman lecet. Karena memang di Lauhul Mahfuz dia itu tertulis orang yang terkena musibah tabrakan. Cuman tabrakannya karena sebab sedekah tadi akhirnya tidak parah. Hanya dalam hadis itu as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah daripada bala. Nah, orang yang sering-sering bersedekah terhindar dari bala, musibah, penyakit. Nah, kalau yang sedikit sakit, mungkin kurang sedekah mungkin. Ya, stomat sakit, garing. Coba disedekahkan pang, hartanya yang banyak tuh, misalnya. Mungkin lewat situ maulah Nabi Muhammad bohong. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu pencegah bala. Atau di dalam hadis yang lain, dawu mardatakum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian itu dengan sedekah. Kalau sudah obat ini enggak mempan, kesini enggak mempan, mungkin lewat sedekah. Allah menjadikan itu penyakit agar supaya hamba tersebut mau bersedekah. Ya. Padahal Allah itu setiap penyakit pasti Allah ciptakan juga obatnya. Secara zahir. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala di dalam ketentuan Allah, kalau dari pandangan manusia itu buruk. Namun bagi Allah itulah jalan orang tersebut agar supaya dekat dengan Allah. Kalau tidak terkena penyakit, tidak ingat ini hamba. Kalau tidak dikasih sakit, tidak mau sedekah dia. Nah, dengan itulah Allah berikan penyakit. Lalu dia itu berpasrah diri kepada Allah. Kalau orang sakit itu pasti sudah. Rasanya itu ya sudah. Innal insana khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Nah, merasa dirinya lemah sudah kalau sudah sakit. Coba sehat bugar, lupa dia. Kalau dia ini seorang hamba yang lemah. Kadang manusia itu lupa. Lupa kalau dia itu lemah. Makhluk yang lemah. Nah, maka tatkala ditampakkan kelemahan oleh Allah, baru dia sadar dengan kelemahannya. Nah, jadi semua hal itu jurusannya apa? Tujuannya Allah agar supaya hamba itu takwa kepada Allah. Kalau tidak diberikan itu, dia akan larut di dalam lupa lalai kepada Allah. Kalau tidak diberikan penyakit, tidak diberikan musibah, tidak diberikan kesulitan, maka orang tersebut akan terus lalai. Coba lihat manusia. Kalau sudah Allah melanjurakan, bahasa Banjar ya, melanjurakan itu. Sudah di-los oleh Allah. Apapun kerjaannya lancar terus. Nah, itu jangan-jangan memang orang tersebut itu sudah dihapus dari catatan rahmatnya Allah. Sama dengan manusia. Contoh kecil manusia, lain dengan Allah, lebih lagi. Kalau manusia saja punya sifat, kalau orang sudah benci ya kepada orang lain, tidak suka, sudah dia mau buat apakah, kada peduli lagi. Ya kalau mau dia sugih, kada sugih, sakit, kada sakit, kada peduli lagi. Nah, begitu itu contoh kecil. Allah lebih lagi kalau diberikan lancar saja, mungkin orang itu tertipu. Agar supaya terus menerus dalam bergelimangan dosa. Sehingga
dia tidak sempat lagi bertaubat nanti tatkala Allah cabut nyawanya. Wa'iyadzubillah. Nah, adapun orang yang diberikan rahmat, nah, sundut penilaian Allah atau takdirnya Allah itu kebaikan seseorang itu terkadang tergambarkan dengan keburukan, sesuatu yang buruk menurut penilaian manusia, ya seperti tadi. Tapi di situ tersimpan rahasia Allah agar supaya orang tersebut mau untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Baik. Di dalam takwa tersebut, di sini disebutkan wa kam allaqallahul azim fi kitabihil aziz. Berapa banyak Allah menceritakan, meletakkan, maksudnya Allah ceritakan di dalam kitabnya yang sangat mulia, yaitu Al-Quran, atas takwa min khairatil azimah, dengan kebaikan yang sangat agung, wa sa'adatin jasimah, dan kebahagiaan yang nyata, enggak incaan, ya, betul-betul kebahagiaan. Famin dzalik, dan daripada itu kebahagiaan seseorang yang akan dia dapatkan kalau dia bertakwa, yaitu diantaranya al-ma'iyyatul ilahiyah, al-hafazatiyatul lutfiyah. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, di antara keberuntungan yang ia dapatkan jika dia bertakwa adalah persamaan atau bersamanya orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lindungannya yang sangat lembut, seperti halnya Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang bertakwa selalu dia itu di dalam segala hal itu bersama Allah. Maksudnya bukan bersama Allah, zatnya Allah bersama dia, tidak. Lindungan Allah, rahmat Allah selalu bersamanya. Jadi setiap perilakunya itu selalu yang Allah ridhoi. Kalaupun dia akan baik secara perbuatan yang buruk, akan dia terhindar dari perbuatan buruk tersebut. Atau dari orang lain yang berkehendak berbuat buruk kepada dia, itu pun terhindar juga karena dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang para auliyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mereka itu terjaga. Nah itu tadi maksudnya itu terjaga itu dari apa? Ya dari perbuatan buruk tadi. Dia itu terjaga dari kemaksiatan, dari apapun itu dijaga oleh Allah. Mereka itu bahkan ditanamkan dalam hatinya karihah, benci terhadap perbuatan buruk. Nah, orang yang masih bisa berbuat maksiat karena dia itu masih asik dengan perbuatan maksiat tersebut, masih senang. Kok bisa orang bisa berbuat maksiat ya? Ya karena dia senang dengan perbuatan maksiat tersebut. Dia bisa berbuat zina karena dia suka dengan zina. Ya. Dia masih bisa minum khamr karena dia suka dengan khamr. Dia masih suka dengan narkoba karena kecanduan dengan narkoba. Nah, sedangkan orang yang dekat di sisi Allah, Allah tanamkan dalam hati mereka itu kebencian dengan itu semua. Gak senang, gak suka. Nah,
Kalau sudah tidak suka, otomatis mereka itu tidak akan melihat yang haram. Karena dia ditanamkan rasa benci. Tidak mau melihat aurat orang. Tidak mau baik aurat secara zahir maupun batin. Jadi keburukan orang juga tidak mau dia dengar. Tidak mau. Keburukan orang lain tidak mau. Walaupun keburukan itu nyata, benar terjadi. Seperti halnya ada satu murid daripada Habib Umar bin Hafid. Ya. Satu murid yang sangat luar biasa. Cinta, taat, patuh dengan Habib Umar bin Hafid nih. Satu saat dia dikirim untuk dakwah. Di dalam bukan dia yang dikirim, orang lain dikirim. Akhirnya dari orang dakwah tersebut balik ke Habib Umar. Di tempat dakwah itu ada orang keliru. Mengirim dia itu ke satu tempat untuk berdakwah. Kata Habib Umar, kirim salam kepada Fulan bin Fulan. Nah, mendengar nama Fulan bin Fulan, salah satu daripada santri tersebut tahu bahwa orang ini orang yang sangat benci dengan Habib Umar. Wahai Habib, katanya, ini orang itu sangat benci dengan engkau, mengatakan engkau itu macam-macam, sampai dia mengarang kitab tentang cacian kepada engkau. Langsung merah muka Habib Umar waktu itu. Sehingga murid tersebut sampai 1 minggu tidak disapa dengan Habib Umar. Jadi setiap mau salaman itu Habib Umar menyembunyikan tangannya. Jadi kalau di hadram atau di pondok beliau itu ada jadwal kalau salaman. Biasanya habis subuh habis sholat asar. Habis subuh biasa rutin santri itu bersalaman. Tatkala sampai ke giliran murid tersebut, Habib Umar melengos dan tidak mau memberi tangannya. Itu murid tersebut terpukulnya luar biasa. Sampai 7 hari Habib Umar tidak menggubrisnya. Segala macam yang dilakukan tetap tidak digubris sampai 1 minggu baru datang minta maaf, kamu apa yang kamu lakukan, katanya. Kamu katakan dia semacam ini. Terus untuk kamu apa kebaikannya? Apa manfaatnya buat kamu? Dan aku tidak mau mendengar hal itu. Dinasihati oleh Umar, langsung orang tersebut, anak murid tersebut taubat, tak mau menceritakan daripada perbuatan-perbuatan buruk orang lain. Jadi orang yang sudah diberikan keistimewaan, walaupun benar itu tidak mau mendengar. Bahkan dibalas dengan kebaikan tadi. Dikirimkan salam. Orang yang sudah berbuat cacian kayak gitu, masih mengirim salam untuk baik. Nah itu lain. Magomnya luar biasa. Kedudukan sudah dibersihkan sebersih-bersihnya hati kalau seperti itu sudah. Ya. Seperti sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dibenci, dicaci, dihina, bahkan disakiti Nabi Muhammad dohirnya, tetap Nabi Muhammad tidak. Bahkan tidak 1, tidak 2, tidak 3. Yang awalnya benci menjadi cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Karena sifat hilimnya Nabi Muhammad. Ada yang menaruh duri, tatkala sakit langsung dijenguk oleh Nabi Muhammad. Ada yang selalu meludahi Nabi Muhammad, tatkala susah langsung dibantu oleh Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang semacam itu berbalik, yang awalnya benci menjadi cinta. Itu sudah luar biasa. Kalau kita hukum manusia biasa, wah, balas-balasan, ya. Balas-balasan.
Orang ini kada suah mengunjungi aku, apalagi aku hendak mengunjunginya. Inya aja kada suah datang ke sini. Nah, itu kalau kita ya ada kita hendak berbuat baik, itu mau kita berbuat baik. Kalau orang itu mau berbuat baik dengan kita, kan gitu. Kalau orang itu tidak mau berbuat baik dengan kita, ada apa kita berbuat baik? Ah, itu takarannya orang biasa. Nah, kalau orang luar biasa itu bahkan orang yang berbuat tidak baik, berbuat buruk akan dibalas dengan kebaikan. Wah, luar biasa. Misalnya ini orang yang suka mencaci, pas dia kesempitan butuh duit misalnya, langsung dia mendengar kabar langsung bawa duitnya. Ikam hendak duit kah? Nah, misalnya tahilit utang, nah ini nah duit. Wah, itu ya Pak. Terpukulnya orang itu terpukul dengan kebaikan kita. Itu langsung setelah itu tidak akan pernah berbuat buruk lagi. Ya, ini suka paling orang yang paling sebar fitnah, tapi kita langsung membaikakan. Wah, butuh duit kah? Berapa duitnya? Ya butuh sih sebetulnya. Butuh berapa? 1 juta. Nih 3 juta diberi. Wah, ya Pak. Itu yang awalnya benci itu langsung cinta itu setelah itu. Iyalah. Iyalah. Kayak itu aja. Jangankan kayak itu. Orang pilpres, pilkada aja. Imbah dikasihkan sembako aja. Yang awal kada mau mencocok lalu mencocok Iyalah. Yang awalnya ndak mau mencocok, mencoblos karena sebab sembako, sebab amplop 50.000 aja, 100.000 paling banyak. Nah, kalau tokoh-tokohnya paling ya lebih dari itu sedikit. Nah, yang awalnya ndak mau nyoblos jadi nyoblos. Nah, itu contoh. Itu orang biasa aja yang contoh aja. Nah, apalagi bisa menerapkan hal itu seperti yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu luar biasa. Makanya teladan yang sempurna adalah teladan yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlaknya Nabi Muhammad, bisa mencontoh daripada sifatnya Nabi Muhammad, bisa meniru daripada kedermawanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diberikan keberkahan di dalam keluarga kita, di dalam harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kullitin salihah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu doa sih sebetulnya. Cuman bisa lah. Ya. Cuman kita baca satu aja ya. Yang ya rebananya aja. Kalau yang sebelahnya, yang sebelah kanan ini kada usah kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tagsil kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma'a min rabbi isma' fadlan wa juna manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi dadatoshi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi
حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحانك رب العزة ما يصفون والسلام المرسل والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والأهلين